Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, kiranya berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini, saudaraku. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa dengan segala ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sampai detik ini begitu sempurna. Kami ada sebagaimana kami ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, sampai detik ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa untuk kekuatan kesehatan tubuh yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami.
Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau hidup melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang merasa tenang kalau mereka memiliki segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Tentu semuanya itu juga bersumber dari uang, saudaraku. Jadi ada begitu banyak orang yang menaruh sumber ketenangan hidup mereka kepada apa yang mereka miliki. Atau dengan kata lain, ada banyak orang yang menaruh sumber ketenangan hidup mereka kepada harta yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, kelimpahan yang mereka miliki, atau mereka taruh sumber ketenangan hidup mereka pada uang yang mereka miliki. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga harus menaruh sumber ketenangan hidup kita pada segala sesuatu yang kita miliki? Saudaraku, tanpa sadar memang iya, ada begitu banyak orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang juga menaruh sumber ketenangan hidup mereka kepada segala sesuatu yang mereka miliki. Dan mungkin hal itu juga terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saya selalu katakan bahwa kita harus jujur memeriksa kehidupan kita, ya. Jangan-jangan kita sendiri secara pribadi kita juga menaruh sumber ketenangan hidup kita kepada apa yang kita miliki. Saudaraku, kalau kita juga memiliki cara hidup yang demikian, sebenarnya kehidupan kita juga ada di dalam bahaya. Orang yang menaruh sumber ketenangan hidupnya kepada apa yang ia miliki, maka sesungguhnya hidupnya ada di dalam keadaan bahaya. Ya mungkin saja saat ini bahaya itu belum nampak di dalam kehidupannya, karena dengan apa yang dia miliki, ia masih bisa menikmati segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan keinginan hatinya sendiri, saudaraku. Masih hidup mengikuti hawa nafsu diri, dan dengan segala sesuatu yang ia miliki, ia bisa menikmati hidup ini tanpa merasakan bahwa ada bahaya yang mengintip di depan pintu, saudaraku. Dan saya mau katakan, bahaya yang dimaksudkan di sini adalah bahaya di kekekalan. Ketika seseorang berada di balik kematian, atau ketika seseorang masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Saudaraku, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita orang yang hidup dan menaruh sumber ketenangan hidupnya kepada apa yang ia miliki. Lukas 12 ayat 19, kalau kita baca, orang kaya yang memiliki segala sesuatu ini berkata di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara,
Lalu kalau kita lanjut pada ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menaruh sumber ketenangan hidup kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, seperti saya katakan di awal tadi, bisa di dalam bentuk kekayaan, kelimpahan, kemewahan, ya, yang semuanya itu juga bersumber pada uang. Saudaraku, kalau kita menaruh sumber ketenangan hidup kita kepada apa yang kita miliki, sementara kita tidak pernah tahu waktu Tuhan itu bisa tiba kepada kita kapan saja, maka sebenarnya kita tidak di dalam keadaan berjaga-jaga, kita tidak di dalam keadaan waspada. Itulah kenapa kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, ketika orang kaya ini menaruh harapannya, menaruh ketenangan hidupnya kepada apa yang ia miliki, dan ia berkata, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Maka di ayat yang ke-20, ia dipandang sebagai orang yang bodoh. Firman Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi jangan sampai kita juga menjadi orang yang bodoh, karena kita juga tertipu oleh ketenangan hidup yang semu, ketenangan hidup yang sementara, ketenangan hidup yang fana. Saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Itulah kenapa mari kita periksa kehidupan kita saat ini. Kita menaruh sumber ketenangan hidup kita itu pada apa? Ini yang terpenting. Ya saudaraku, jangan sampai karena kita berpikir apa yang kita miliki itu bisa membahagiakan kita, lalu kita hidup sebagai orang yang tamak. Ya, di dalam Lukas 12 ini saudaraku, kalau kita membaca ayatnya yang ke-15, Lukas 12 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan katakan begini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi saudaraku, seharusnya kita sadar ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ya mungkin kita bisa berkata, Pak, saya tidak kaya seperti orang lain. Ya benar, kita tidak memiliki kekayaan hidup seperti orang lain, kita tidak memiliki kelimpahan hidup seperti orang lain. Ya, tetapi kalau kita belajar untuk menaruh sumber ketenangan hidup kita kepada apa yang kita miliki, maka sebenarnya kita juga tetap ada di dalam bahaya. Karena sekalipun hidup kita tidak seperti orang lain, tetapi dengan apa yang kita miliki, kita masih bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Hal itu tidak ada bedanya dengan orang yang lebih kaya dari kita, atau dengan orang lain yang hidupnya lebih berkecukupan dari kita. Tetapi kita harus tetap sadar ketika kita menaruh sumber ketenangan hidup kita kepada apa yang kita miliki, ini bahaya besar. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar menaruh sumber ketenangan hidup kita itu kepada sumber kehidupan yang sesungguhnya, sumber kehidupan yang tidak akan pernah berakhir, bukan saja di dunia ini, tetapi akan terus berlangsung sampai di kekekalan, saudaraku, sampai kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya.
Dan itulah yang digambarkan di dalam Mazmur 73 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ini prinsip hidup yang benar. Artinya orang seperti ini tidak pernah menaruh sumber ketenangan hidupnya kepada apa yang dimiliki. Tetapi ia benar-benar mengarahkan fokusnya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Karena orang yang memiliki prinsip hidup seperti ini sadar benar bahwa segala sesuatu yang ia miliki di bumi ini suatu saat nanti akan hilang lenyap. Itulah kenapa seperti yang dikatakan oleh pemazmur, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara perhatikan itu. Bahkan ia rela kehilangan segala sesuatu. Dikatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, inilah prinsip hidup yang benar yang harus kita miliki ketika kita hidup sebagai orang percaya. Kita harus bisa berkata, tidak ada yang kuingini di bumi ini selain engkau ya Allah Bapakku di sorga. Tidak ada yang kuingini di bumi ini selain kerajaanmu ya Allah. Sekalipun segala sesuatu yang kumiliki saat ini akan hilang lenyap, tetapi yang terpenting bagiku adalah aku mau menjadikan Allah sebagai sumber ketenangan hidupku. Bukan saja hari ini, tetapi sampai di kekekalan nanti. Allah Bapa di sorga akan menjadi sumber ketenangan hidupku satu-satunya dan bukan yang lain. Kita harus memiliki prinsip hidup seperti ini, saudaraku. Karena orang yang memiliki prinsip hidup seperti ini, maka ia akan terus berjuang dari hari lepas hari di sepanjang umur hidupnya untuk hidup bergantung kepada Allah Bapa di sorga, untuk hidup bersandar kepada Allah Bapa di sorga. Karena orang yang seperti ini menyadari sungguh tidak ada sumber ketenangan hidup yang lain selain Allah satu-satunya sumber ketenangan hidup yang kekal. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Karena firman-Mu menyadarkan kami bahwa satu-satunya Engkau saja ya Tuhan sumber ketenangan hidup kami. Kami bersyukur, kami diingatkan, kami disadarkan. Dan saat ini kami mau arahkan seluruh fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami ya Bapa di sorga. Lalu di sepanjang sisa umur hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga selama kami masih hidup di dunia ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.